Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya, Doni Yusra, dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan belum lama ini pemerintah Kota Jambi mengesahkan peraturan Wali Kota Jambi nomor 11 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa sebagai suatu bentuk perhatian khusus pemerintah daerah, khususnya Kota Jambi terhadap penyandang disabilitas tentunya. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang narasumber yang nanti akan juga berdialog dan berdiskusi bersama kita dengan tema pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan telah hadir di studio TPRI Jambi ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi, Pak Mulyadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mulyadi. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, juga telah kami undang ke studio TPRI Jambi Kepala SLB Sri Sudewi Mas Gun Sofwan, Pak Budi Surono. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Juga tentu pemirsa juga kami telah mengundang akademisi pengamat kita pada hari ini, Ibu Anggita Wahyu Hapsari. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Sehat Bu ya. Baik. Pemirsa, selama 60 menit depan kita akan berdialog dan mendiskusikan berkaitan dengan pendidikan inklusi tentunya. Dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk memberikan sumbang saran khususnya bagi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan inklusi di Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Baik, kita langsung saja nih ke Pak Kadis. Pak Kadis, tentu ini banyak gebrakan baru nih Pak Kadis. Ya. Di kepemimpinan baru Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Belum lama ini juga kami sempat membahas berkaitan dengan dan bahkan tayangan khusus TPRI Jambi terkait mengenai pemilihan ketua RT serentak untuk Kota Jambi gitu. Nah, ini gebrakan baru lagi nih terkait mengenai pendidikan inklusif begitu ya, dan melalui Perwako nomor 11 tahun 2025. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan Perwako ini Pak Kadis? Ya, terima kasih. Kami dari pemerintah Kota Jambi memang dengan pimpinan Bapak Wali Kota yang baru, Pak Dr. Haji Maulana MKM, dengan Pak Diza sebagai Wakil Wali Kota. Beliau ini, Pak Wako kita kan backgroundnya seorang dokter, tapi S3 beliau ini adalah seorang dokter pendidikan. Jadi ini perpaduan yang luar biasa. Jadi dengan program beliau, terutama 100 hari beliau memanggil kami, Pak Kadis, pastikan layanan pendidikan di Kota Jambi itu harus berjalan dengan baik dan berkualitas. Tidak boleh pilih kasih. Makanya penekanan beliau di situ artinya mencakup anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Maka dengan lahirnya Perwali nomor 11, Perwako nomor 11 2025 tadi untuk pendidikan inklusi, ini menjadi dasar hukum bagi kita sehingga layanan pendidikan ini berlaku untuk semua anak tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat bagaimana kondisi anak tersebut. Pokoknya semua anak di Kota Jambi itu harus mendapat layanan pendidikan yang terbaik tanpa melihat, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, inilah Perwako yang lahir tadi. Nah, dengan adanya ini maka Pak Wali kita itu bukan hanya mendorong supaya Perwako lahir, tapi beliau juga mengatakan anggarkan. Maka insya Allah tahun ini perwalinya sudah ada, kita juga sudah menganggarkan, dan selama ini juga kita sudah melakukan komunikasi dengan SLB. Jadi guru-guru kita juga itu kami ada pelatihan, itu kita undang narasumbernya dari SLB. Kita jalin kerjasama. Langkah awal sendiri seperti apa Pak Kadis? Dilakukan? Langkah awalnya sendiri kita sudah menyiapkan ada beberapa sekolah yang menjadi untuk percontohan. Ini yang kita berikan secara serentak menyeluruh gitu ya? Untuk layanannya serentak, tetapi karena ini kan kita lakukan harus bertahap. Artinya serentak itu seperti ini. Semua sekolah negeri itu wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus, tidak boleh ditolak. Jadi harus sama. Tapi karena ini adalah pendidikan yang memang harus kita buat sedemikian rupa, kita sesuaikan dengan anggaran, tentu kita sesuaikan dulu. Ada berapa sekolah dulu yang kita jadikan ujung tombak dulu. Nanti sekolah inilah yang akan menjadi mentor untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini yang kita lakukan dulu. Kalau sekarang tadi semua sekolah wajib menerima. Wajib menerima. Jadi tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Baik. Saya ke Pak Kepsek nih, Pak. Tentu SLB Sri Sudewi bukan sekolah baru. Artinya sumbangsi SLB sendiri bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga sudah luar biasa dan memiliki sejarah panjang. Dengan lahirnya Perwako ini, bagaimana kemudian dari sekolah luar biasa sendiri secara umum memandang Perwako ini menjadikan pendidikan disabilitas sebagai pendidikan inklusi seperti itu? Ya, baik. Terkait dengan keberadaan atau munculnya Perwako tahun 2025 ini, tentunya ini menjadi salah satu
payung hukumnya untuk pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum adanya Purwako mungkin bisa dilihat bahwa pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus banyak yang hanya tertuju ke terpusat SLB. Sementara kita butuh untuk anak-anak kita ini dalam segi sosialisasinya, penerimaan dari umum terhadap anak-anak SLB ini, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dengan adanya ini ke depan bagi kami tentunya ini menjadi satu harapan besar. Anak-anak kita tidak hanya mengenyang pendidikan di SLB saja, tetapi tentunya dengan adanya Purwako ini ke depan sekolah-sekolah umum sebetulnya sudah lama sekolah-sekolah umum itu harus menerima, tetapi ini dengan adanya peraturan ini mau tidak mau, suka pun tidak suka, pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang mampu untuk belajar atau mengikuti pendidikan di sekolah umum itu harus dilayani dan diterima. Nah lalu apabila ini pandangan sekolah luar biasa ya, saya bertanya, apabila akhirnya sekolah umum juga menerima anak-anak disabilitas dan bagi pandangan SLB sendiri, apakah ini sebuah ancaman atau seperti apa? Tentunya tidak. Jadi ini merupakan satu komitmen baru mungkin nanti kami dengan sekolah umum untuk melakukan satu kerjasama bersama-sama. Kolaborasi begitu. Betul, bersama-sama bagaimana menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya di SLB saja, tetapi kita butuh anak-anak ini memang untuk sosialisasinya ke sekolah umum. Sehingga penerimaan publik juga menjadi ini. Memang tantangan tentunya akan banyak nanti ke depan. Terutama di sekolah-sekolah umum ya, mungkin belum terbiasa. SDM-nya juga. Mungkin dari segi orang tua, penerimaan orang tua dengan adanya anak berkebutuhan khusus, mungkin belum 100% itu akan menerima, tetapi dengan adanya nanti kolaborasi, sosialisasi kita dengan orang tua, ini akan menjadi satu jalan terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik. Sekarang Bu Anggita nih Bu, dalam sudut pandang psikologi pendidikan sendiri, kemudian memandang pendidikan inklusif ini seperti apa sebenarnya? Kalau untuk pendidikan inklusif sendiri kan sebenarnya udah lama ya. Iya. Kita udah tahu. Karena kalau untuk kebutuhan sendirinya di Jambi sendiri sebenarnya udah banyak tempat terapi apa dan sebagainya. Cuman emang untuk pendidikan inklusif sendiri yang formal begitu ya. Iya, mungkin hanya baru beberapa sekolah sepertinya di Jambi yang kita ketahui ya gitu. Nah, kalau psikologinya memandang, ya sebenarnya itu penting dan butuh. Karena kita tahu bahwa saat ini anak-anak disabilitas butuh tempat untuk mereka meneruskan pendidikan, seperti itu. Jadi kalau kita dari psikologi pendidikan, pastinya sangat mendukung. Baik mereka yang misalnya, apalagi kalau sekarang, anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, pasti kalau masuk sekolah itu butuh tes minat bakat, tes IQ untuk mengetahui jenjang yang berikutnya. Jadi kalau kita dari sudut pandang psikologi ya sangat mendukung. Nah, kalau bicara tentang penerimaan publik juga itu sangat penting. Sejauh mana kemudian pengaruhnya sebenarnya penerimaan publik baik di lingkungan sekolah termasuk di luar sekolah sendiri, yang bisa kita katakan hari ini masih sering ya bisa kita katakan sedikit terpinggirkan seperti itu. Iya, kalau penerimaan publik sebenarnya nggak usah penerimaan publik aja. Dari orang tuanya sendiri kadang kurang ya penerimaannya, masih mengalami denial gitu. Iya, karena dianggap sebagai sesuatu yang ya tanda kutip begitu. Iya, karena ibarat kata kayak sebuah aib ya, ya mungkin. Bahkan mungkin kita sekarang tahu kadang anak-anak juga nggak selalu mendapatkan pendidikan yang layak, malah disimpan atau disembunyikan gitu kan. Nah, kalau itu sih lebih ke edukasi lagi. Kita juga PR sih sebenarnya bagi para psikolog pendidikan untuk menggerakkan kayak misalnya bahwa setiap hari-hari pendidikan, misalnya hari autis atau hari-hari Down syndrome, itu mengajak rakyat untuk lebih mengenal lagi mereka. Dan kalau memang orang tua memiliki anak yang berkebutuhan khusus, sebaiknya nggak harus disembunyikan, tapi lebih baik ditunjukkan. Jadi publik juga terbiasa untuk melihat itu. Karena sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang istimewa. Iya, benar sekali. Baik, Pak Gadis, tentu tantangan tidak lepas nanti dari implementasi ini. Dua pihak tadi kalau versi Bu kita tadi sebenarnya kalau kita lihat intinya ada dua pihak ini, bukan hanya berbicara publik tapi juga orang tuanya juga mempengaruhi ini.
Nah ini kan akhirnya kan dibuka di pendidikan umum. Nah bagaimana nanti pola pemerintah mungkin untuk menyamakan juga persepsi nih dengan orang tua bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa juga loh sekolah di sekolah umum bersama orang-orang yang sama dengan mereka begitu. Ya. Kita jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi itu kita membentuk namanya ada unit layanan disabilitas ULD. Nah, ULD satu wadah untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua, dan ini sudah kita lakukan. Itu sudah kita data di jenjang TK itu ada 77 anak yang berkebutuhan khusus yang masuk ke TK umum gitu ya. Ada 4 TK itu, kemudian yang SD itu ada 136 itu di 4 SD juga. Kemudian SMP ini ada tersebar dalam 23 SMP, baik negeri swasta itu kita anak-anak itu 83 anak. Nah, ini sudah kita data. Nanti ini dengan adanya per wako kita ini, mungkin ini kita tata sedemikian rupa, termasuk nanti kita penuhi sarana persarananya. Jadi sarana persarananya secara bertahap kita penuhi. Kemudian yang kedua tentu gurunya ini harus kita latih. Ya, nanti kerjasama dengan yang ahli di bidangnya, termasuk SLB. Nanti kita siapkan gurunya, termasuk kurikulumnya. Karena kurikulum anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus fleksibel. Jadi tidak sama. Jadi dia walaupun dia berada di sekolah umum, tapi kurikulumnya harus dibuat fleksibel. Jadi ada ruang untuk di situ pada anak-anak kita. Ini yang perlu kita inikan, dan kita mengajak kepada orang tua itu untuk menjalin komunikasi. Makanya kita bentuk di dinas itu, kita siapkan ada namanya unit layanan disabilitas ULD. Baik. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, sebenarnya kalau pengelolaan disabilitas ini kan SLB punya pengalaman yang panjang gitu, dan sepertinya sudah khatam lah untuk pengelolaan seperti ini. Ada nggak kriteria-kriteria khusus dalam pandangan teman-teman di SLB? Ya, yang memang artinya semua guru ya dia mendidik begitu dia dan mengajar juga. Tapi ada tidak kompetensi khusus yang harus dimiliki seorang guru khusus untuk anak-anak disabilitas ini? Untuk kompetensi guru, latar belakang pendidikan sebetulnya harusnya itu pendidikan luar biasa. Begitu ya. Betul. Untuk di Jambi ini memang belum ada universitas yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa. Nah, di tahun kebelakang memang kami sudah beberapa kali mengajukan koordinasi dengan Universitas Jambi, tapi sampai dengan saat ini itu belum ada. Mungkin pengaruh ini juga tenaga dosen untuk pengajarnya juga. Nah, makanya kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kawan-kawan yang non PLB sudah menjadi guru di SLB itu ada untuk mengikuti pendidikan lagi, bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang. Itu selama kurang lebih 2 tahun itu secara online dan offline untuk pembelajarannya. Dan setelah mereka difasilitasi untuk itu, mereka tetap setelah menyelesaikan pendidikannya tetap untuk mengabdi di sekolah yang memang sebelumnya menjadi tempat mengabdi mereka. Apa tantangan yang paling konkret gitu, Pak Budi? Misalnya guru-guru umum gitu di sekolah umum untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini, apa sih tantangan yang paling nyata? Yang jelas untuk mengenal karakteristik anak. Mereka belum punya dasar untuk itu. Karena rata-rata guru-guru yang umum itu hanya memiliki pengetahuan tentang anak-anak akademik begitu ya. Tetapi penanganan yang mencakup ke karakteristik yang memang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus, karena setiap anak berkebutuhan khusus berbeda karakteristiknya. Dan itu tentu tidak mudah dong. Betul. Makanya setiap anak begitu masuk ke sekolah luar biasa, itu ada satu asesmen yang harus dilakukan, dan tidak semua guru belum bisa melakukan itu. Makanya ada peningkatan kompetensi bagi guru-guru yang belum memiliki kompetensi untuk pendidikan luar biasa. Kita ada beberapa pelatihan-pelatihan melalui komunitas belajar yang ada di sekolah, itu saling berbagi seperti itu. Artinya memang ini perlu suatu perhatian khusus juga, bukan hanya untuk itu, termasuk yang mengajar juga. Betul. Nah, Bu Gita, kalau tentu juga dari sisi anak yang berkebutuhan khusus, ini juga tentu tantangan baru. Kalau mungkin ya ini hipotesa saya saja ini secara umum gitu ya. Kalau sekolah luar biasa, ya mereka bentrok kondisi kan mungkin agak kecil kemungkinan, karena memang sama-sama memiliki kebutuhan khusus gitu. Ini kemudian dengan pendidikan inklusif begitu. Secara psikologis apa tantangan anak-anak berkebutuhan khusus ini kemudian berada di lingkungan sekolah umum gitu?
Kalau secara psikologis apakah ini menguntungkan? Kondisi begini? Menguntungkannya bagi anaknya sendiri jika disekolahkan secara inklusif begitu? Oke. Kalau itu bisa dilihat dulu keadaannya sih sebenarnya. Kayak misalnya, kebetulan saya terapis di unit layanan disabilitas, Pak. Nah, jadi kita dari situ itu ngelihat dulu kondisi anaknya. Anak mau masuk ke SLB aja, dilihat dulu ya kan Pak, usianya gitu. Nah, sebelum itu kan benar mengalami asesmen, terus asesmen program apa dan sebagainya. Kalau emang anaknya sudah layak untuk melanjutkan ke tahap inklusif dengan catatan inklusifnya dia sudah mampu mandiri, mungkin pegang alat tulis dan sebagainya. Itu sudah layak misalnya gitu. Tapi tetap aja itu harus dilakukan asesmen ulang oleh psikolog pasti. Dan juga biasanya kalau pendidikan inklusif itu harus ada shadow teacher biasanya. Guru pendamping khususnya khusus di dalamnya. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi sendiri sebenarnya untuk shadow teacher tuh kita masih bingung sih sebenarnya apakah harus dari psikologi atau dari PLB gitu. Kadang karena sekarang lebih kepada yang saya tahu yang mau gitu. Karena kan ngadepin anak berkebutuhan khusus itu cocok-cocokan. Iya. Nggak semuanya bisa gitu. Seperti itu sih. Nah, artinya kan kalau dari Anda katakan tadi, tentu ini juga tidak bisa secara bukan otomatis ya. Artinya secara cepat program ini juga bisa karena harus berbicara juga kesiapan infrastruktur, sumber daya dan tentu mekanisme juga di sekolah. Benar. Semuanya itu harus disiapin kayak anaknya bagaimana keterbatasannya, terus juga hambatannya apa saja, dia sudah mampu mandiri sebagaimana, itu juga harus dilihat gitu. Termasuk sarana prasarana tentu juga harus khusus dong. Iya, benar. Kayak misalnya mungkin kalau dia yang secara mandiri mungkin sudah bisa duduk tenang itu nggak terlalu kita butuh kursi roda apa bagaimana. Tapi kalau misalnya dia secara disabilitasnya memang membutuhkan kursi roda, kan berarti di dalam kelas harus ada. Nah, dan lingkungan pun harus ramah disabilitas tentunya. Benar. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas tentang pendidikan inklusi khususnya di Kota Jambi. Baik, saya ke Pak Kadis lagi. Bicara dari apa yang disampaikan Bu Gita tadi, ini kan tentu dan Pak Budi juga tadi ya. Tidak serta-merta mudah kemudian program itu. Ya, kita bicara programnya baik ya. Tujuannya baik, cita-cita baik dan hasilnya kita yakin akan baik juga. Tapi tentu butuh persiapan yang luar biasa. Nah, tapi kalau boleh agak sensitif Pak Kadis. Di tengah kondisi efisiensi begini nih. Nah, gimana Pak Kadis? Jadi memang kita di mana-mana sekarang kan ada efisiensi. Nah, tapi inilah saya secara jujur mengacungkan jempol dengan pimpinan kami Pak Wali dan Pak Wako. Jadi di tengah efisiensi seperti ini, begitu kita bicara tentang Perwako nomor 11 itu, tentang disabilitas itu, beliau menyatakan, anggarkan. Jadi beliau perintahkan anggarkan, dan itu kami anggarkan. Artinya merupakan perhatian khusus ini? Berarti beliau perhatian khusus, karena beliau tidak ingin anak-anak di Kota Jambi ini ada yang tidak mendapat layanan yang sama, yang baiknya. Makanya semuanya, baik yang umum, berkebutuhan khusus itu harus pelayanan yang sama. Itu yang beliau tekankan. Dan itu dianggarkan, kita anggarkan tahun ini. Jadi memang tidak gampang, ada persoalan-persoalan yang muncul, jelas. Itu saya sependapat itu. Terutama kami di sekolah umum, itu jelas. Dari segi tenaga guru, itu juga persoalan. Karena guru-guru kami, jangankan ini, SLB juga mungkin masih kekurangan guru. Apalagi kami yang harus ini. Jadi kami memberdayakan guru yang ada. Umumnya yang kita berdayakan itu adalah kawan-kawan yang memang berbakat di bidang itu, ada guru BK itu yang kita berdayakan dan kita latih. Itu kami minta narasumbernya dari SLB. Ya, dari sisi sarana prasarana juga itu juga ini persoalan. Makanya kita kita coba dulu untuk beberapa sekolah menjadi percontohan dulu. Nah, walaupun dalam penerimaan siswa baru itu semuanya wajib terima. Nah, lalu bagaimana nanti jika semua sekolah menerima ya tentu ya kondisinya kan kita apakah nanti ditentukan kuota begitu misalnya satu sekolah harus menerima sekian persen disabilitas gitu. Karena kan ada potensi ada yang tidak ada yang ada kalau kita tidak diatur begitu. Iya, betul. Jadi semua sekolah itu ada kuotanya 5%, tapi secara ama dia punya hak 2 orang siswa. Jadi 2 orang siswa itu boleh masuk di sekolah negeri. Nah, tetapi kan ada yang terisi, ada yang tidak. Dan kita sudah mendata itu tadi angka-angkanya yang kita sapa penelpon kita dulu Pak Kadis. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
Halo. Selamat sore juga Bung Doni Yusra. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Halo? Ya, alhamdulillah panas Bung Doni. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, tapi kita harus dingin nanti kita. Ya. Ya, baik. Makasih waktunya Bung Doni. Ya. Ya, memang menghadapi disabilitasnya harus dingin. Ya. Ya. Saya sapa dulu Bung Doni ya. Ya. Yang terhormat Bapak Dinas Pendidikan, pembantu daripada Bapak Maulana, Ya. Pak Haji Mulyadi, Ya, MPD, saya hormati, dampingi Bapak Budi, Kepala Sekolah SLB, si Sudewi Maskun Sofwan. Yang kedua, ada Ibu Sri Kandi kita ya. Mungkin belum ditayangi, mohon maaf namanya. Ya. Saya anggap Sri Kandi ya, paling cantik di TVRI ini. Yang saya hormati. Ya tentu sebelum saya coba tanggapi ya, seperti apa yang kita ketahui, bahwa model-model pendidikan banyak nih Han. Ya sekolah SR lah yang baru-baru. Oleh dari Belanda dulu sudah ada HIS itu. Ya, Holland Isender School. Anda sudah sekolah rakyat. Sekolah Merdeka. Ada kampus Merdeka, sekolah digital. Nah, sekolah ini terakhir disabilitas khusus. Ya. Luar biasa. Tapi menurut saya apapun namanya, itu baik ya. Kita dukung. Jadi membantu anak menjadi skill. Itu termasuk ya kebutuhan khusus. Ya skill juga. Ya kan? Justru itu infrastruktur daripada SLB ini ya penunjang kebutuhan khusus itu. Juga harus khusus. Khusus itu apa saja. Itu tidak murah Bung Doni, Bapak Ibu narasumber. Omong-omong kalau murah peralatan itu. Udahlah. Ya kalau nggak coba memang kapan lagi kan. Ya. Kalau wali kota baru terpilih dia coba-coba lah. Itu saja. Jadi apa saja itu pertanyaan. Jadi undang-undang yang paling tertinggi itu menurut saya adalah menyelamatkan manusia termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Ya. Bisa dipekerjakan juga bukan cuma disekolahkan. Ya. Cukup besar pertanyaan saya itu. Mampu nggak pemerintah mengerjakannya? Terus dari sekolah kan wajib dikerjakan, dapat lapangan kerja. Ya makanya pertanyaan saya berapa persen yang mau diterima itu untuk lulusan khusus nanti sudah dia masih dunia kerja. Jangan ngambang. Nah selanjutnya saya perlu bertanya. Berdasarkan perwal tentunya kan yang baru, apa upaya untuk meningkatkan guru kebutuhan khusus itu? Yang lama-lama ngomong peralatannya ada. Pak Budi, gimana Pak Budi? Baik. Ngeri, saya ngeri. Pak Mulyadi tidak ngeri. Pak Maulana tenang-tenang saja. Wakil apalagi. Jadi bagaimana dengan membangun anggaran? Apakah sudah menjadi? Ya tadi kan dibilang coba-coba. Pokok pendidikan coba-coba, pendidikan khusus. Baik. Nggak bisa kalau tidak ada anggaran tutup. Baik. Nggak bisa coba-coba, Bung Doni. Baik. Jadi apa yang mau kita harapkan disabilitas ini? Baik. Disekolahkan dia berat peralatannya. Nanti rasio penerimaannya nggak match. Saya catat hari ini. Baik. Saya catat hari ini. Baik. Tolonglah. Kita kan tidak ada anggaran. Baik. Nggak usah monomon lah. Baik. Ya monomon boleh, tapi kan jangan terlaluan. Pakai perwal segala. Baik, bahaya. Baik. Jadi tolong, artinya saya di sini tidaklah bermaksud apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi tolong rasional. Baik. Baik wali kota, wakil wali kota, maupun pembantunya. Baik. Ditolak. Baik. Jabatan Anda harus dipertanggungjawabkan Pak Mulyadi. Kalau memang tidak rasional. Baik. Naruh pendidikan ini luar biasa, bukan disabilitas saja. Baik Pak Yudi. Disabilitas pun carut-marut gitu nah. Baik. Jadi saya optimis lah.
tetap optimis, saya dukung verbal itu. Tapi tolong jangan ya terpilih buat perwal dan sebagainya, nanti evaluasinya bodong. Tolonglah, saya catat. Catat demikian narasumber yang saya hormati, Trikandi, Bapak yang hormati, mohon maaf, tidak ada tujuan lain. Tugas saya adalah seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Pak Gadis nih. Ada sebelum tadi ada yang menarik sebenarnya mengenai kerja, tapi ini penekanan nih. Bisa dijalankan anggarannya ada atau tidak? Ya. Jadi kalau ngurus pendidikan, ini memang pendidikan ini bukan hanya semata, yang perlu digarisbawahi. Pendidikan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah. Jadi ini sudah sampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Hadir semua masyarakat di situ, hadir dunia usaha di situ, hadir pemerintah di situ. Ini kolaborasi. Jadi jangan sampai kita nanti saling melempar tanggung jawab. Tapi kita harus bekerja sama, kolaborasi, karena kita tugas mulia kita itu sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Jadi tapi tadi ada penekanan Anda bahwa memang ada statement jelas dari Pak Wako dianggarkan. Jadi kalau memang dianggarkan, tapi betul untuk pemenuhan itu kan butuh anggaran yang besar, dan butuh waktu. Tapi kita kan harus mulai. Jadi harus mulai. Jadi kalau kita mau berlari itu pasti dari langkah yang pertama dulu. Stepnya dilewati dulu gitu. Jadi masukan-masukan sampaikan Pak Yudi itu bagus. Jadi itu membuat kita mengamati dari semua sisi bagaimana nanti agar pelaksanaan pendidikan disabilitas ini bisa berjalan dengan baik. Itu dibutuhkan yang seperti itu. Nah, dan ini harus kita komen, apapun kondisinya kita harus memberikan layanan pendidikan, karena semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus itu punya hak untuk pendidikan. Jadi kalau bekerja tadi, Pak Gadis, mungkin boleh sekaligus ditanggapi. Iya, betul. Bagaimana kemudian makanya untuk bekerja itu kan sekarang baik penerimaan PNS, ada penerimaan di perusahaan-perusahaan itu kan ada porsi untuk anak disabilitas itu diwajibkan diwajibkan. Iya, alokasi ada. Nah, dan ini butuh semangat kita bersama. Jadi inilah yang selalu kita mengajak kalau bicara pendidikan itu kita harus sama-sama kolaborasi, termasuk orang tua siswa. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir kalau urusan sekolah ya urusan sekolah aja. Enggak, semuanya harus bekerja sama, semua harus berkolaborasi. Dan bukan, ini tugas semua kita. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. 3 pilar pendidikan itu. Nah, hadir di situ masyarakat, hadir di situ pemerintah, hadir di situ dunia usaha. Ini harus kolaborasi. Dan itu harus kita mulai. Jadi kalau kita pesimis, ini susah. Jadi seberat apapun, bagaimanapun tantangannya, ya kita harus bersama, bergandengan tangan. Ya, tantangan itu selalu ada. Tapi kita tidak boleh berhenti dengan adanya tantangan itu. Jadi kita harus punya tekad yang sama, semangat yang sama untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Dan itu butuh lama memang proses pendidikan. Tidak bisa seperti kita membangun gedung. Begitu kita bangun nampak enggak. Memang butuh lama proses. Dan itu memang butuh istiqomah kita. Nah, walaupun tantangannya seperti itu, ya niat baiknya harus jalan terus. Nah, seperti itu. Ya, makasih. Saya ke Pak Budi nih. Pak Budi, terkait sih dengan juga apa yang kemudian tanggapi oleh Pak Yudi tadi. Kalau kita katakan sekolah luar biasa ini kan memiliki input yang berbeda dari sekolah umum. Ya, sebelum inklusif ini ya. Input berbeda tapi sebenarnya dituntut memiliki output kemudian yang sama. Input berbeda dan kemudian output sama. Nah, sebenarnya dan ini kan akan jadi tantangan nih bagi sekolah umum nih. Bagaimana kemudian kurikulumnya ini kan outputnya ujung-ujungnya salah satunya kan siap bekerja dan sebagainya, kembali ke masyarakat dan sebagainya begitu. Bagaimana sebenarnya kurikulum itu dibangun khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Ya, sekaligus tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Yudi tadi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak hanya di sekolah saja. Setelah sekolah ini mau kemana gitu kan? Iya, itu dia. Lapangan kerjanya bagaimana? Jadi di sekolah luar biasa itu mungkin ini sekaligus sosialisasi juga bahwa ada program di SLB itu. Karena di kurikulum itu sendiri 60% itu keterampilan pembelajarannya. Oh, bagi anak berkebutuhan khusus? Iya. Jadi 60% jam pembelajarannya banyak di keterampilan. Nah, setelah anak mendapatkan berbagai macam keterampilan dengan nanti menjurus setelah di SMA-nya itu, di SMA LB-nya itu akan lebih dipersempit lagi. Anak ini mau mengambil apa? Itu dengan pemantauan dari guru itu sendiri juga. Kemudian ada penelusuran bakat.
minatnya, kemudian diarahkan, kemudian di saat pemilihan program keterampilan itu sudah matang. Anak setiap dari mulai SMA-nya, SMP itu masih milih-milih lah SMP itu. Setelah mulai di SMA lebih sudah mantap. Kemudian di kelas 11 kami punya program magang juga. Kami tidak mungkin ya ini tidak kalah juga dengan SMK. Kami punya ada punya program magang selama 2 bulan. Jadi ada yang di hotel, sama ada yang di bengkel Yamaha. Dan dari program magang itu sendiri, disinilah lapangan kerja sudah mulai terbuka. Anak-anak karena sudah dipantau dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi sampai saat ini sudah banyak anak-anak kita alumni yang sudah bekerja, satu di hotel, kemudian di bengkel, kemudian di Yamaha itu kan sudah kita sampaikan juga, tidak apa-apa. Nah, kemudian di Alfamart toko itu tetap kita arahkan. Dan kami punya tim untuk pemantauan kelulusan. Jadi yang sudah lulus tetap kita punya data dan dipantau itu. Dan ini tidak hanya di tahun 2025 ini tidak hanya sekolah kami saja yang kami pantau. Jadi kami dengan sekolah-sekolah yang dari daerah, dari kabupaten itu sama-sama. Ayo datanya mana? Yang alumni punya kemampuan apa? Kita arahkan nanti. Karena kami sudah beberapa dengan dunia usaha, dunia industri ini ada MOU-nya. Jadi di tahun 2025 kami sudah selain melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang langsung bekerja, dan itu salah satu dari program kami itu. Jadi, tidak hanya magang, tapi pemantauan kelulusan tetap kita jaga. Dan bahkan belum lama ini TPRI juga pernah mengundang salah satu alumni. Bukan hanya bekerja, bahkan sekarang sudah berpendidikan S2 dan ini. Dan ternyata bisa. Betul. Dan ternyata bisa. Betul. Ya, itu salah satu alumni kami dan kebanggaan bagi kami. Dimas Dwi Putra kemarin baru sempat ketemu ketika ada kegiatan literasi kemarin di hari Senin. Dan alhamdulillah setelah Dimas Dwi Putra ini menyusul. Ada 10 orang lagi sekarang. Dan bahkan diberikan beasiswa. Diberikan beasiswa semuanya. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah sampaian berikut ini. Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih bahas berkaitan dengan pendidikan inklusif di Kota Jambi. Baik, saya ke Bu Gita lagi. Bu Gita, ini apa masukan Anda? Ini kan anak-anak ini kan nanti pasca peraturan wali kota 11/2025 ini kan akan sekolah di sekolah-sekolah umum. Nah, kita belum tahu nih skema seperti itu. Maka butuh masukan dari Anda. Pertanyaan pertama, apakah mereka ini memang dibuat ruang khusus atau bisa kemudian diterapkan di kelas bersama teman-teman yang lain. Nah, kalau bisa, apakah memang bagaimana kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi itu di kelas yang juga artinya beragam nih siswanya, benar. Gitu ya. Kalau untuk di yang pertama tadi Bang, maaf ulang. Ya, apakah nanti perlu dibentuk ruang khusus atau memungkinkan kemudian mereka bersama yang lain juga? Kalau untuk dibentuk ruang khusus sepertinya nggak perlu sih. Artinya bukan inklusif lagi kan? Iya, karena kan harusnya kalau inklusif kita bareng dengan siswa yang normal ya Pak ya kan. Namanya memperkenalkan mereka dengan lingkungan, gitu kan supaya. Artinya bukan berarti pindah sekolah aja nih kan? Ya kalau kayak gitu sama aja dengan di SLB nanti ya kan Pak. Nah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya tetap di lingkungan yang sama dengan teman-temannya supaya teman-temannya juga jadi tahu gitu. Temennya ada yang berkebutuhan khusus, tapi bukan berarti harus dijauhi gitu kan. Lebih ada pendekatan lagi yang lainnya. Mereka lebih tahu, oh ternyata ada yang beda dengan aku gitu misalnya. Itu kan lebih bisa menumbuhkan dukungan sosial sebenarnya. Dukungan sosial, dukungan emosional gitu kan. Ada pendekatan tersendiri seperti itu. Alangkah lebih baiknya emang satu kelas, nggak perlu khusus gitu. Nah terus. Nah untuk tentu di kelas ini kan, apakah menurut Anda ini, apakah nanti pembelajaran di kelas itu, artinya apakah pendekatan pembelajaran di kelas itu yang diubah,
Atau memang akan ada pendekatan pembelajaran khusus bagi, misalnya di satu kelas itu ada 2 disabilitas gitu ya. Apakah memang diperlukan mereka, atau mereka tetap kita coba bagaimana mengikuti pendekatan pembelajaran secara umum? Nah, itu biasanya alangkah lebih baiknya dites dari IQ-nya dulu sih. Jadi buat melihat kira-kira daya tangkapnya, terus juga IQ-nya mereka itu bisa nggak mengikuti pelajaran yang sesuai dengan kelasnya, gitu kan. Kalau emang enggak, biasanya akan disederhanakan seperti itu. Itu sih alangkah lebih baiknya, karena kan mereka juga ada shadow teacher-nya, gitu. Jadi akan didampingi di dalam kelas. Perlu tidak misalnya kebijakan pemerintah juga untuk saat ini ya? Mungkin ini kan masih sangat kebijakan yang masih sangat afirmatif ya. Khusus di Kota Jambi, apalagi ini kita baru mau mulai, butuh butuh penyesuaian di sana sini gitu. Perlu ini saja, mungkin masukan juga nanti. Perlu tidak untuk tahap pertama ini dibatasi atau ditentukan dulu disabilitasnya? Kalau itu kita mengingat nih sarpras juga harus disiapin nih, segala sesuatu mesti disiapin nih. Iya benar. Sepertinya kita bisa jawabnya gini ya Bang, kayak lebih tergantung kondisi anaknya gitu. Tetap harus melihat kondisi anaknya. Ada asesmen khusus, mestinya dilakukan asesmen khusus dulu baru ada penerimaan begitu. Benar. Karena kan kalau memang anaknya belum bisa yang ditaruh di dalam di kelas tempat yang lebih umum. Iya, bagaimana? Nanti kalau ditaruh di ruangan kelas yang sekiranya kurang kondusif, tetap harus dilihat, ada asesmen lagi. Gitu nah, sih. Baik. Pak Kak di sini kan sudah proses, saya nggak tahu, udah mulai proses penerimaan siswa baru? Belum. Nah, belum. Nah, kalau versi kita ini kan mestinya dilakukan asesmen dulu, dilihat dulu siswanya, nah, baru ini dia bisa masuk sekolahnya gitu. Nah, kalau pemerintah kota sendiri menyiapkannya seperti apa dari dinas sendiri? Ya. Polanya itu. Pola. Karena tantangannya luar biasa kan, Pak Ganes? Betul. Jadi untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu memang yang pertama yang disampaikan oleh Bu Gita itu betul. Secara tahapannya memang harus kita lakukan asesmen. Tapi ada di sana yang menyampaikan ada aturan dalam penerimaan siswa baru itu sekolah memang wajib menerima. Wajib menerima, tidak melihat apakah dia berkebutuhan khusus seperti apa, itu tidak dibicarakan di sana. Oh, jadi tapi kuotanya dibuka dulu. Kuotanya dibuka dulu. Sekolah umum tuh menerima minimal itu 2 anak per kelas diterima dulu. Nah, jadi kalau kita dari pemerintah Kota Jambi, tentu ini kita amankan dulu, amanat regulasi ini kita terima dulu. Karena kalau itu kita tidak akomodir, kita menyalahi. Nah, nanti setelah kita terima, tentu akan ada tahapan berikut. Makanya kita ada kerjasama dengan SLB. Nanti itu selalu kita komunikasi dengan orang tuanya. Itulah fungsinya nanti ada unit layanan disabilitas. Baru dari sana kita buat tahapannya seperti apa. Tentu kita sesuaikan juga nanti dengan kondisi anak ini, dengan sarana yang ada. Itu kan butuh semuanya. Harus ada kolaborasi semua. Seperti itu. Jadi nanti polanya yang pertama tadi menekankan Anda bahwa membuka kuota. Kuota dulu tuh harus. Ya, jadi apapun kondisinya anak-anak disabilitas itu tidak boleh kita tolak. Itu perintah undang-undang, perintah peraturan seperti itu. Dan itu harus kita akomodir. Kita akomodir. Nah, jadi saya kebetulan ini sudah melangkah lebih awal, jadi kita sudah mendata anak-anak kita dan saya turun ke sekolah. Saya kadang-kadang melihat kondisi real di situ, saya terharu. Betul-betul sangat terharu melihat kondisi anak-anak itu. Bahkan begitu diperkenalkan ini Pak Kepala Dinas, anak-anak itu bahkan ada yang gendong dengan saya. Saking senangnya mungkin gendong dengan saya. Dan kawan-kawannya yang saya lihat semakin tinggi nilai toleransinya. Dia paham kondisi kawannya, jadi toleransinya muncul di situ. Nah, yang kita khawatirkan kemarin itu kan saya jujur saja terkhawatir saya terjadi bully. Nah, ternyata kekhawatiran terbesar. Makanya saya turun ke sekolah, saya cek itu. Ketika saya cek, ternyata yang kita temukan di situ justru anak-anak itu semakin paham dengan kondisi kawannya. Jadi justru kawan ini dia bantu. Jadi punya empati ya. Jadi nilai-nilai pendidikannya itu masuk di situ, bagaimana bentuk karakter anak-anak gitu. Nah, awalnya saya khawatir juga tentang bully, tapi setelah kita lihat kondisi di lapangan, nah ini. Makanya di sini saya katakan tadi, tapi ini memang tidak bisa lepas. Harus ada kolaborasi.
Jadi ada orang tua hadir di situ karena kita harus sering komunikasi itu. Ya, ada masyarakat, ada pemerintah, ya kerjasama semuanya. Karena anak-anak yang seperti itu memang tanggung jawab semua kita bersama. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya. Sekarang Pak Budi nih, sekalipun tadi sudah disampaikan Pak Yudi tadi, ya kita jangan coba-coba, kita mesti optimis. Betul. Ya. Kita setuju optimis lah. Betul. Tapi kan ada kondisi-kondisi kemudian real yang kemudian harus kita memang kita harus melihat kondisi-kondisi real juga gitu ya. SLB punya pengalaman yang cukup panjang, ternyata juga masih punya bukan keterbatasan, artinya juga punya kesulitan tersendiri juga gitu. Ini kan akan kembali ke sekolah umum dengan segala kondisi yang ada. Anda optimis, Pak Budi? Sekalipun tadi Pak Yudi bilang mesti optimis sih sebenarnya. Harus optimis. Gitu ya. Harus optimis. Ya. Karena ya tentunya dengan adanya program ini. Apalagi ini kan diikuti nih banyak program pemerintah yang baru nih, makanan bergizi gratis. Anak-anaknya juga mesti disesuaikan nih. Mereka belajar. Betul. Nah, mereka juga harus disesuaikan. Tentu sangat tidak mudah, Pak Budi. Ya, sebetulnya kalau dengan kurikulum yang ada sekarang, sebetulnya untuk SLB itu sudah berjalan dari dulu. Hanya betul. Hanya untuk memberikan nama itu apa gitu kan, itu memang sudah berjalan sejak pertama kita melakukan pembelajaran di sekolah luar biasa. Dan kemudian kurikulum ini mau dibawa ke sekolah umum begitu. Ya, tentunya ini perlu, itu tadi yang disampaikan Pak Kadis. Ini memang tantangan berat dari segi sarana prasarana, kemudian sumber daya, terus bagaimana menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada anak, kepada orang tua supaya tidak terjadi pembulian tadi. Ini perlu adanya satu kolaborasi, kemudian memang harus ada satu misi yang memang sama-sama arahnya itu apa sih yang mau kita berikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana dengan yang di sekolah umum. Tentunya ini memang harus menjadi. Iya. Tadi ada sempat bahas juga Pak Budi bahwa SLB juga sangat mengakses ya siswa-siswanya ini. Bahkan tadi setelah tamat pun juga di asesmen gitu. Tadi ada kaitan sih dengan kekhawatiran kita semua lah, termasuk kekhawatiran Pak Kadis. Ada tidak kondisi-kondisi itu yang kemudian mereka alami di luar, misalnya pembulian dan sebagainya? Iya, tetap ada untuk di luar sana. Tinggi nggak angkanya, Pak? Yang jelas terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, pandangan masyarakat masih ada yang negatif, masih ada. Walaupun tentunya sosialisasi sudah kita berikan juga melalui berbagai macam media, cuma masih banyak, terutama di kalangan sesama anak-anak sekolah. Dari orang tua sudah tidak begitu ini. Ketika mereka ketemu dengan anak-anak yang di sekolah umum, itu saling masih tetap ada. Tapi tentunya kita sebagai pendidik memberikan satu pemahaman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita saja dulu yang di dalam lingkungan kita. Mana nilai-nilai baik yang harus kita terapkan, mana nilai-nilai yang harus kita pegang supaya kita tetap berjalan sesuai dengan norma yang ada. Dan artinya Anda optimis dong bisa dilakukan di sekolah umum? Bisa. Baik. Bisa. Bu Gita punya optimisme yang sama? Atau memang harus optimis nih? Harus optimis. Harus dong. Optimis dan harus optimis berbeda loh. Iya. Tapi emang PR sih sebenarnya kalau seperti ini. Karena apa ya? Lebih dari lingkungan sekitarnya juga untuk. Iya, tadi ada sempat membahas mengenai denial, bahkan orang tuanya juga. Iya, gitu. Kebetulan. Itu benar-benar penerimaannya perlu kayaknya Pak ya, diedukasi banget orang tua gitu. Iya, misalnya ini kan akan diterima di sekolah umum, bagaimana kemudian meyakinkan orang tua bahwa itu bisa begitu. Benar. Jangankan itu ya, maksudnya ini yang udah masuk sekolah umum. Tahu misalnya anaknya ternyata punya hambatan aja, kadang masih kecil punya hambatan. Iya, orang tuanya malah kadang disimpan atau merasa aib gitu. Nanti baru merasa terlena kayak udah umur 4-5 tahun, anaknya ternyata belum bisa bicara ya. Ujung-ujungnya kan prosesnya tetap butuh waktu lama gitu. Padahal sebenarnya di Jambi sudah banyak tempat terapi gitu. Iya. Gitu sih. Rata-rata kalau Anda kan juga apa namanya konselor terapis begitu untuk anak-anak disabilitas. Kebanyakan denialnya orang tua itu karena merasa ini sesuatu yang sorry gitu.
tanda kutip tidak mengenakan diketahui publik seperti itu. Iya, benar. Kalau mungkin kayak speech delay yang keterlambatan berbicara itu masih bisa diterima gitu ya. Tapi kalau sudah masuk kayak autis, ADHD, Down syndrome, itu kadang susah mau dibawa ke tempat umum tuh mending nggak usah dibawa gitu. Padahal kan sebenarnya dikenalkan nggak masalah ya Pak ya gitu. Tapi sorry sedikit keluar topik nih Pak Gadis, karena ini juga penting Bu, juga mungkin bagi penonton kita, keluarga-keluarga di rumah. Sebenarnya misal ya kecuali hal lain ya, kita bicara speech delay dan sebagainya, kalau bisa tidak dia dideteksi dari awal? Sebenarnya bisa. Kalau speech delay, autis, kalau speech delay saat ini sebenarnya banyak kan faktor adalah karena gadget gitu. Oh. Ya, itu maksudnya bukan berarti saya bilang semua orang tua lalai, enggak. Setiap orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya, gitu kan. Tapi kadang itu mungkin mereka melewatkan masa golden age, di mana harusnya kita sebagai orang tua mendampingi tuh di masa itu. Tapi mungkin ya ada karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Terus juga kadang malah mungkin ada yang harus menitipkan atau diasuh, itu kan. Nah jadi di situ kelalaiannya. Jadi kadang yang sebenarnya dia tidak punya indikasi speech delay, jadi punya speech delay atau keterlambatan berbicara. Apakah Anda ingin mengatakan sebenarnya trennya itu meningkat karena kondisi ini? Bisa dibilang seperti itu, karena kebanyakan anak yang saya hadapi itu speech delay. Speech delay, tapi masih bisa ya? Sebenarnya masih bisa, asalkan ya benar tadi kata Pak Adi, semuanya harus berkolaborasi, baik orang tuanya, terus kita terapisnya juga, terus nanti di sekolah juga, ya lingkungannya sebenarnya. Termasuk juga lingkungan harus mau menerima dan apa namanya ada juga pengakuan dari keluarga, bukan pengakuan ya, artinya ya udah ini kondisi, penerimaan yang begitu, yang kemudian masih bisa kita atasi semua. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah bersama-sama berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan tentu berbicara tentang anak, pendidikan dan masa depan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya tidak akan ada habisnya dan selalu perlu untuk kita upgrade dan kita kembangkan demi penyamaan persepsi dan hak untuk seluruh anak. Tapi berhubung waktu kita juga terbatas, Bu Gita silakan. Mungkin apa yang Anda sampaikan singkat saja pesan-pesan. Mungkin untuk para orang tua juga. Ya nggak cuma orang tua, orang bapak ibu awam semua di sana untuk lebih menerima. Misalnya ada tetangga ataupun ada orang di sekitarnya yang kiranya punya keterbatasan atau bagaimana, bukan berarti dijauhin, tapi harusnya sebaiknya dirangkul. Orang tua juga seperti itu. Karena sekarang ini kita punya handphone pasti bisa mencari tahu, juga banyak tempat-tempat yang bisa sekiranya jadikan untuk belajar. Itu sih. Jadi penerimaan lingkungan, dukungan emosional dari sekitar itu juga penting untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kasih mereka ruang dan kasih mereka tempat seperti itu. Apalagi sekarang di Kota Jambi hampir semua tempat ada tempat main buat anak. Benar sekali. Baik, Pak Budi. Iya, untuk closing hari ini banyak anak-anak yang usianya sudah melebihi dari usia sekolah, baru datang ke sekolah, mau sekolah. Nah, tentunya ini sebagai kami yang dari sekolah luar biasa berharap ya, tentunya kepada orang tua jangan malu punya anak berkebutuhan khusus, anak istimewa. Kalau sudah usia sekolahkan sedini mungkin itu akan lebih baik. Kami siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak istimewa. Baik. Pak Gadis, pesan Anda Pak Gadis? Ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya pendidikan itu adalah hak semua anak. Apapun kondisi anak kita, dia berhak mendapatkan layanan pendidikan. Untuk itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama kita. Ayo kita bersama-sama menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat. Bersama-sama, insya Allah, layanan pendidikan berkualitas, Kota Jambi bahagia akan tercapai. Baik, terima kasih atas kiranya Pak Gadis, Pak Budi dan Bu Gita dalam dialog Jambi Bicara hari ini dan senang sekali berdiskusi bersama Anda. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dan tadi sama juga pesan Pak Yudi, kita harus optimis karena semua anak punya hak yang sama dan tentu kita berharap generasi emas Indonesia 2045 dapat terwujud. Akhir kata saya Doni Yusra undur diri dan tentu kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.